Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita selaku hamba-Nya. Sampai hari ini Allah berikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat yang banyaknya kita lupa dan luput untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, memang tugas terberat saat seorang hamba diberikan nikmat adalah syukurnya. Bahkan memang kita sejatinya sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, tugas kita hanya mensyukuri nikmat dan tidak untuk menghitung-hitungnya. Oleh karena itu, nikmat yang banyak ini diantaranya yang paling mahal adalah nikmat iman, yang hari ini masih disematkan dalam hati kita, dan kita berharap kepada Allah agar supaya kita dimatikan di atas keimanan ini, dan nikmat iman ini kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, suri teladan kita, nabi kita, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita dan kehidupan manusia seluruhnya. Beliau Imamul Anbiya bal Imamul Insaniyah. Salawat dan salam untuk beliau, untuk kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas jalan-jalan kebenaran, istiqamah di atas perjuangan apa yang dulu Nabi SAW perjuangan. Sahabat taslih yang dirahmati Allah, masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, yang beliau dengan semua keluasan ilmu dan kedalaman ilmu yang beliau miliki, beliau memaparkan hal-hal yang padahal itu hanya berangkat, atau kitab ini ditulis berangkat dari pertanyaan seorang pemuda. Kemudian beliau jawab panjang lebar dengan sebuah kitab yang mungkin sampai 700-an halaman. Ini tidak lain karena kedalaman ilmu beliau, kefakihan beliau terhadap apa yang ditanyakan oleh beliau kepada beliau, dan keluasan dan kedalaman ilmu beliau. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Teman-teman, sahabat taslih, di pertemuan kali ini insya Allah masih dalam pasal-pasal yang Ibnu Qayyim rahimahullah membahas, ya, merinci, bahkan mendetail, menyebutkan hal-hal yang menjadi akibat atau dampak buruk sebuah maksiat atas diri seorang hamba. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitabnya. Sekarang di halaman 225 di pasal baru. Kalau sebelumnya kita sudah bahas di pasal bahwa hukuman atau dampak buruk sebuah dosa bagi seorang hamba adalah dosa itu mampu membuat hatinya mati, atau paling tidak hatinya dilemahkan, basirahnya dilemahkan untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Baik, kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman dampak buruk sebuah dosa adalah annaha madadun minal insani yumiddu bihi aduwahu alaihi wa jayshun yuqawwihi bihi ala harbihi. Di antara dampak buruk sebuah dosa, Ibnu Qayyim mengatakan dosa itu seperti penopang atau yang mendukung, yang memperpanjang, yang memberikan support dari manusia, mensupport musuhnya sendiri, yaitu setan. Ya, jadi manusia sebagai supporting system setan saat ia melakukan dosa. Karena otomatis seorang yang melakukan dosa dan maksiat, dia sedang tidak taat sama Allah. Kalau tidak taat sama Allah, pasti dia menaati hawa nafsu.
Menaati hawa nafsu berarti mentaati setan. Gitu ya. Wa jaisyun, dia bagaikan jaish, pasukan. Yuqawwihi bihi, yang dia manusia memperkuat pasukan tadi, memperkuat dengan kemaksiatan yang dilakukan. Yuqawwihi bihi ala harbihi, untuk memerangi diri sendiri. Ya, memerangi manusia itu sendiri. Maka ini kerugian. Kita memberikan support kepada musuh untuk memerangi kita, sebuah kerugian kan? Gitu kan? Itu adalah sebuah kerugian karena kita berjuang, kita memberikan support kepada orang yang kepada mereka yang akan memusuhi kita, bahkan membunuh kita. Gimana coba? Ya. Wadzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala 'adal insan bi'aduwin la yufariquhu tarfata 'ain. Karena itu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji manusia dengan musuh yang nggak pernah meninggalkannya walau hanya sekedip mata, kata Allah, kata Ibnu Qayyim. Setan nggak pernah ninggalin kita. Bahkan beliau menjelaskan, yanamu wa la yanamu anhu. Kita tidur. Manusia tadi tidur. Tapi setan tidak pernah tidur untuk ngawasin kita. Wa yaghfal, manusia itu lengah, lalai. Wa la yaghfalu an. Setan nggak pernah lalai tentang kita. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarah. Setan, jin itu mampu melihat kita di saat kita tidak mampu melihat mereka. Coba bayangin, kita dikasih musuh oleh Allah yang dia tidak kelihatan, tapi mereka bisa lihat kita. Yabdhalu juhdahu fi mu'adatihi, ya. Yang setan tadi mengerahkan semua usahanya untuk memerangi kita, ya, di setiap kondisi. Wala yada amran yakiduhu bihi wa yaqdiru ala isalihi ilaihi illa awsalah wa yasta'inu alaihi bi bani abihi min syayatinil jinni wa ghairi min syayatinil ins wa qad nasaba lahu al-haba'in. Intinya, setan tidak akan pernah melepas kita. Berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan kita sebagai manusia. Baik. Wala yafutannakum. Ya. Baik. Ini kalimat-kalimat setan ya di sini. Maaf, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan seperti kita dihadapi oleh musuh yang akan mencelakakan kita. Nih, saya bacakan di sini. Dunakum aduwakum wa aduwa abikum. Ya. La yafutannakum wa la yakun hadduhul jannah wa haddukumun nar. Setan tuh seakan memberikan khutbah di hadapan para tentaranya itu. Iblis memberikan titah atau semangat atau pidatonya di hadapan anak buahnya seakan gini. Dunakum aduwakum. Ya, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum wa la yakun hadduhul jannah wa haddukumun nar. Kejar terus mereka. Musuhi terus, ganggu terus gitu. Jangan sampai mereka dapat surga sedangkan kalian dapat neraka gitu. Mereka nggak ridho kalau kita masuk neraka, masuk surga. Ya. Wa nasibuhur rahmah wa nasibukumul la'nah. Nasib mereka dapat rahmat Allah sedangkan nasib kalian dapat laknat Allah. Wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min al-khizyi wal la'n wal ib'ad min rahmatillah fa bisababihi wa min ajlihi. Karena kita tahu bahwa apa yang kalian rasakan hari ini dari laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah itu sebab dia, sebab anak Adam itu. Wah. Lagi orasi di hadapan tentaranya jin atau iblis ini. Kemudian fabdhalu juhdakum ayyakunu syuraka'una fi hadhil baliyah. Maka kerahkan semua kemampuan, semua kekuatan kalian untuk mereka supaya bergabung bersama kita. Wah,
Coba itu, ya. Idh qad fatana syirkatu salihihim fil jannah wa qad a'lamana subhana bidzari kullah min aduwina wa amarana an ta'khudha lahu ahbatahu wa nu'addu lahu 'uddatahu. Ya intinya apa namanya? Iblis nggak pernah ridha dengan kita. Dan itu sudah sumpahnya mereka gitu. Ketika mereka dikeluarkan oleh Allah atau mereka memang sudah dilaknat oleh Allah, mereka sampai mengatakan la ughwiyannakum, ya, kami akan jerumuskan, kami akan sesatkan, kami akan ganggu manusia itu. Walamma alima subhana anna adam wa banihi qad bulu bihadzal adu wa nahu qad sullita alaihim wa amaddahum bi'asakir. Karena Allah tahu kalau Adam dan keturunan itu akan dihadapi dengan musuh tadi modelnya. Tidak kelihatan, nggak pernah lengah, nggak pernah tertidur, nggak pernah berpisah dari kita, selalu membisikkan kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam kondisi sholat, setan ada di situ. Ya. Kemudian wa amadda aduwahum aidan bijundin wa asakir yalqahum biha wa aqama suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddati al-umr allati hiya bil idafa ila al-akhirah ka nafsin wahid min anfasiha wa ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkad alayhi fi ashrafi kutubihi وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أخبر أنه لا أوفى بعهد منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشترى من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز عظيم. Intinya di fakrah ini atau di paragraf ini Allah Ibnu Qayyim bercerita atau mengatakan kepada kita bahwa perjuangan kalian wahai manusia melawan musuh kalian yang tadi disifati oleh beliau, tidak melihat, kita tidak bisa melihat mereka, dia tidak pernah lengah dan sebagainya, itu perjuangan yang nanti ujungnya adalah surga. Itu merupakan janji Allah dan Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya sekecil apapun dan seremeh apapun mungkinnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Bahkan orang-orang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan sesungguhnya Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang beriman itu dengan jiwa mereka, anfusahum bi anna lahumul jannah. Bagi mereka adalah surga. Tadi yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka terbunuh ketika jihad. Intinya perlawanan kita kepada musuh-musuh ini, musuh-musuh Allah ini adalah perlawanan yang ujungnya atau masih selama kita masih di dunia pasti akan dikejar terus atau kita terus tarik menarik antara musuh kita dengan kita. Oleh karena itu jangan jadi orang yang membantu melanggengkan kekuasaan musuh-musuh itu dengan kita berbuat maksiat. Ya, ini ayatnya dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Baik. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عند درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد السبحان لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته
wa huwal qalbu alladhi huwa mahallu ma'rifati wa muhabbati wa ubudiyyatihi wal ikhlasi lahu wa tawakkal alaihi wal inabatu ilaihi wa wallahu amra hadzal harb wa ayyadahu bi jundin minal malaik. Artinya gini, kita, pertarungan kita dengan musuh-musuh kita yang tidak terlihat itu, yaitu jin, adalah pertarungan yang memang butuh ya kekuatan ekstra. Meskipun nanti Allah juga akan menolong kita dengan malaikatnya. Tapi dari sisi kita sebagai manusia memang dibutuhkan mujahadah atau kesungguhan saat melawan musuh kita. Sebagaimana kita sedang dihadapi dengan musuh di medan laga gitu, di medan perang. Habis-habisan melawan mereka, ya. Baik. Di ini selanjutnya kita mau baca wa thumma di paragraf selanjutnya, thumma amaddahu subhanahu bi jundin akhar min wahyi wa kalam. Artinya gini, kita saat Allah tahu bahwa kita musuh kita yang ditetapkan oleh Allah itu kayak gitu tadi modelnya, speknya gitu. Allah juga memberikan kita support untuk kita bisa melawan musuh tersebut. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk kita baca, untuk kita teladani, untuk kita pedoman. Beliau menjadi pedoman kita dalam hidup ini supaya kita terhindar dari maksiat, terhindar dari melanggengkan kekuasaan dan kehebatan jin dan setan tadi, gitu kan? Intinya Allah membekali kita, memberikan kita support berupa wahyu, ya. Kemudian Allah mensupport diutusnya seorang Rasul kita Muhammad SAW untuk supaya apa? Supaya kita meniru beliau. Kalau kita meniru beliau, kita menjauhi maksud Allah. Nah, kita tidak lagi sedang melanggengkan sebagaimana tadi Ibnu Qayyim mengatakan hukuman dosa atau dampak buruk dosa itu seakan kita memberi support kepada setan, kepada musuh kita yang jelas tadi. Baik. Wa amaddahu ma'a dzalika bil aqli waziran lahu wa mudabbiran bil ma'rifati musyiratan alaihi nasihatan lahu bil imani muthabbitan lahu wa mu'ayyidan wa nasira wa bil yaqini kashifan lahu an haqiqatal amr hatta ka'annahu yu'ayin ma wa'ada Allah bihi awliya'ahu wa hizbah. Intinya ini teman-teman rahmati Allah, kalimat-kalimat Ibnu Qayyim ini Masya Allah ya, beliau detail sekali sampai mengeluarkan semua, saya katakan mengeluarkan semua kalimat-kalimat yang tajam. Tapi pada intinya teman-teman, itu adalah penjelasan yang mendetail dari beliau tentang kita harus mewaspadai musuh ini, dan kemudian kita harus menyadari bahwa kalau kita dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, yang menancap itu, kita akan diberikan support juga oleh Allah untuk, atau kita dimampukan oleh Allah untuk melawan musuh yang tadi, speknya yang tidak terlihat, yang tidak pernah lengah dengan kita. Kita tidur, dia nggak tidur. Kita lengah, dia nggak pernah lengah, gitu. Bahkan di kondisi kita dalam ketaatan kepada Allah, dia masih bisa membisikkan kita sholat nggak khusyuk, sholat kepikiran apa-apa, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya juga sama, masih berbicara tentang Allah menyediakan pasukan-pasukan yang memang ya mungkin tidak terlihat, tapi sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman saat melawan musuhnya, yaitu jin. Wa tawalla subhanahu dafa, dan masih di ayat di halaman 228. Wa tawalla subhanahu daf'u wa difa'. Ini di paragraf sebelum akhir. Wa qala haula'i hizbi wa hizbullah humul muflihun. Ya, wa haula'i jundi. Kan kalau kita baca di Quran itu ada hizbus syaitan, ada hizbullah, gitu ya. Kalau hizbus syaitan, ya, itu adalah mereka yang tadi terima-terima saja dengan apa yang menjadi bisikan atau gangguan, atau mereka yang tadi mensupport sebagai supporting system, support system bagi si setan tadi atau musuh-musuh yang jelas, ya. Adapun Allah atau hizbullah, gitu ya, adalah orang-orang yang Allah sifati ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Kenapa?
Hizbullah ini pasti mereka orang yang beriman, orang yang menjauhi maksiat, orang-orang yang imannya menancap kokoh, sehingga Allah tolong dengan tentara-tentara yang nggak kelihatan untuk melawan musuh yang nggak kelihatan juga gitu ya. Kebayang kan kalau kita perang sama satu negara perang sama satu negara gitu. Yang satu negara musuhnya nggak kelihatan nih, tentaranya nggak kelihatan. Sangat merepotkan sekali. Ya, kalau kelihatan kan enak. Oh, itu musuh, ditembak, habisi gitu kan. Kalau ini nggak kelihatan, gimana kalau nggak kelihatan? Nah, itulah Allah akan kuatkan mereka orang-orang beriman dengan tentara juga yang dia nggak bisa kita lihat juga. Para malaikat Allah. Ya. Sampai Allah mengatakan wa inna jundana lahumul ghalibun, ayat As-Saffat ayat 173. Baik. Kemudian Allah mengajari para hambanya untuk melawan musuh ini dengan beberapa hal. Ayat dalam surat Ali Imran, ini ayat terakhir, ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar, wasabiru, sabar yang berlebih, warabitu, saling menguatkan, ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Nah gitu, jadi diberi oleh Allah kalau dalam rangka melawan musuh ini yang nggak kelihatan ini, musuh semua ya anak Adam, pegang 4 hal ini. Sabar berlebihan, berbarengan melawan musuhnya, kemudian bertakwa kepada Allah. Ini Allah akan menangkan lawan musuh kita, yaitu setan. Baik, wala yatimuha amru hadzal jihad illa bihadil umuril arba'ah. Ya tadi, jihad kita melawan setan tadi, pertempuran kita melawan ini, kecuali dengan 4 hal tadi. Insyaallah akan Allah tolong. Baik. Kemudian yang selanjutnya di halaman 229 di paragraf kedua, fahaula'i ashabu Rasulullah khairul khalqi ba'dan nabiyyin. Mereka para sahabat Nabi itu adalah orang-orang terbaik setelah para nabi. Wa adhamuhum himayatan wa nasalan minasyaitan. Mereka yang paling jago membentengi dirinya dari setan. Wa qad akhlau makan alladhi umira yalzumuhu yawm Uhud wa dakhala minhu al-adu fa kana ma kana. Mereka sahabat Nabi yang mungkin lebih terjaga tapi juga pernah kena bisikan setan. Kita tahu peristiwa Uhud itu ya, yang pasukan pemanah dibilang sama Nabi, jangan tinggalkan bukit ini mau apapun yang terjadi di bawah. Ada bisikan setan itu, tuh harta tuh ambil, tuh ghanimah kita udah menang, ambil. Sahabat Nabi juga manusia, ada sifat senang lihat harta kan ya. Ya akhirnya terjadi apa yang terjadi. Baik, sahabat tasawuf yang dirahmati Allah, ini sampai bawah pun Ibnu Qayyim menjelaskan banyak hal tentang tadi. Intinya beliau mendetailkan, tapi pembahasan besarnya adalah tentang kita melawan musuh kita dan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk melawan musuh kita yang satu ini, yaitu setan yang dia tidak terlihat. Maka pesannya di bagian atas sekali yang tadi kita mulai dari pasal yang baru tadi itu adalah bagaimana dosa itu mampu menjadi support bagi setan, bagi musuh. Ya, maka setiap kali kita bermaksiat, setiap kali kita berdosa, berarti kita sedang mensupport setan atau membantu menggolkan, membantu mensukseskan kerjaannya. Iya, tapi sebaik-baik kita atau sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera kembali ke Allah. Nah gitu teman-teman. Segera kembali, bukan malah diam cuma kebingungan, kemudian memaki diri. Enggak gitu. Tapi buru-buru langsung ila maghfiratin minallah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian, kata Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat asli yang dirahmati Allah, kita manusia biasa yang kita punya dosa, sehingga
dosa yang kita miliki atau kita perbuat itu jangan dibiarkan begitu saja, bahkan harus segera kita taubati supaya dosa tersebut tidak menjadi hal yang membantu mensukseskan agenda setan dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman yang rahmati Allah. Insyaallah kita lanjut di kajian pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Abdul Khair Ahmad undur pamit dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.